Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamami Musyafa dengan NIM 17224998847, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 1 dari mata kuliah Analisa Sistem Informasi. Di mana pertemuan 1 ini berjudul Sistem dan Daur Hidup Pengembangan Sistem. Slide selanjutnya, ini ya ada outline topik. Sini membahas apa itu sistem informasi, siklus sistem informasi, karakteristik sistem, dan klasifikasi sistem. Yang pertama, apa itu sistem? Sini, sistem ialah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sistem juga merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi sistem ini punya tujuan ya setidaknya. Kemudian apa itu prosedur? Prosedur menurut Richard F. Neushell ialah suatu urut-urutan operasi clerical atau tulis-menulis, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Kemudian ini ada versi lainnya, namun kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian apa itu siklus informasi? Di sini gambarnya kurang jelas ya, karena di sini tidak menjelaskan apa-apa. Tapi di sini saya sudah punya gambaran siklus informasi. Nah, ini seperti ini ya. Di sini ada paling utama basis data. Basis data ini akan diproses oleh model. Kemudian akan menghasilkan keluaran atau informasi. Penerima kemudian menerima informasi, yaitu dari user. Kemudian dari informasi ini akan dilakukan tindakan atau keputusan. Kemudian muncullah hasil dari tindakan ini nih. Jadi dari tindakan maka muncul hasil dari tindakan tersebut. Kemudian dari tindakan ini hasilnya ditangkap oleh indera. Kemudian dari indera masuklah data ini dan proses lagi ke dalam basis data. Jadi dia siklusnya muter terus ya, nggak pernah berhenti. Ya ini siklus informasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Next, apa itu karakteristik sistem? Yang pertama ada komponen sistem, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolah sistem, dan sasaran sistem. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem. Yang pertama, komponen sistem. Komponen sistem ialah suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu bentuk subsistem. Kemudian selanjutnya ada batasan sistem atau boundary. Merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Selanjutnya ada lingkungan luar sistem. Nah, ini tadi kan ada pembatas, kemudian pembatas kepada lingkungan luar. Nah, ini lingkungan luarnya. Lingkungan luar sistem. Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi sistem operasi tersebut. Lingkungan luar sistem dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan sistem. Yang menguntungkan harus selalu dijaga dan dipelihara, sedangkan yang merugikan harus dikendalikan karena akan mengganggu kelangsungan hidup sistem. Kemudian ada penghubung sistem. Merupakan daerah yang ini salah ya pengertiannya ini. Ini sama kayak yang sebelumnya. Kita cek yang sebelumnya. Nah, ini sama seperti batasan sistem.
Namun seharusnya di sini ialah penghubung sistem merupakan daerah yang menghubungkan antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Jadi bukan membatasi ya, jadi menghubung karena di sini adalah penghubung bukan pembatas. Oke, next selanjutnya. Masukan sistem atau input merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem, dapat berupa pemeliharaan atau maintenance dan sinyal. Contoh, dalam suatu unit sistem komputer terdapat program. Dan program itu adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputer. Sementara data adalah signal input yang akan diolah. Nah, jadi gitu. Jadi program ini adalah sistemnya. Dia mengolah apa? Mengolah data. Data ini yang akan diolah sama program. Kemudian ada keluaran sistem atau output. Merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. Contoh, sistem informasi. Keluaran yang dihasilkan adalah informasi. Nah, sistem informasi, outputnya ialah informasi. Yang mana informasi dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Yang merupakan input bagi subsistem lainnya. Next, nomor 7, pengolah sistem atau proses. Di sini, suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Contoh, sistem akuntansi, di mana masukannya akan menghasilkan keluaran. Keluaran itu berupa bisa jadi hitung-hitungan, karena di sini akuntansi. Nah, di sini mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan juga bisa. Jadi keluarannya itu laporan-laporan. Kemudian ada sasaran sistem atau objektif. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Nah, itu yang dibilang sistem itu pasti punya tujuan. Sistem dibikin pasti punya tujuan. Dia mau bikin apa? Nggak mungkin kita bikin sistem, tapi kita tidak tahu apa yang mau dibikin oleh sistem kita itu. Jadi seperti ini, sistem akuntansi. Tujuan untuk apa? Mengolah data menjadi laporan. Pasti ada tujuannya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. Oke. Selanjutnya, klasifikasi sistem. Ada sistem abstrak, sistem fisik, sistem alamiah, sistem buatan manusia, sistem tertentu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Sini ada sistem abstrak. Ialah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak nampak secara fisik. Seperti sistem teologi, misalnya ya, ini teologi maksudnya, dan sistem politik. Sistem teologi itu apa? Sistem yang membahas tentang ketuhanan atau agama. Dari mana di sini pembahasan itu tidak ada fisik, karena agama itu tidak berbentuk fisik. Namun sebuah kepercayaan seperti politik juga dia nggak ada fisiknya, paling cuma ada objeknya, yaitu objeknya orang-orang yang ikut dalam politik. Nah, itu yang abstrak. Kemudian ada sistem fisik, yaitu sistem yang sebagian atau seluruhnya tampak secara fisik. Nah, ini kelainan dari yang tadi. Yang tadi tidak nampak fisiknya, kalau ini nampak. Contohnya, sistem komputer. Sistem komputer jelas dia nampak fisik. Karena apa? Sistem komputer. Fisiknya apa? Yaitu sebuah komputer. Dan sistem produksi. Produksinya apa? Tergantung kita memproduksi barang apa. Nah, itu fisiknya. Oke, selanjutnya. Natural system. Sini, sistem yang dibentuk oleh kejadian dalam alam. Ya, ini jelas ya. Yaitu jelas dari alam, yaitu laut, pantai, atmosfer, tata surya, dan lain-lain. Pasti pada pahamnya. Selanjutnya, managed system. Sistem penjelasan tingkah laku yang meliputi keikutsertaan manusia. Sistem ini dapat digambarkan dalam cara-cara sebagai berikut. Nah, ini lumayan panjang ya penjelasannya. Nah, jadi managed system itu tingkah laku yang mengikutsertakan manusia. Contohnya, sistem manusia dengan manusia. Jadi sistem yang melibatkan hubungan antar manusia. Kemudian sistem manusia dengan mesin. Jadi sistem yang melibatkan antara manusia dengan mesin.
Kemudian sistem mesin ke mesin. Nah, di sini tidak ada manusianya. Namun di sini manusia ikut serta dalam memulai dan mengakhiri sistem dan untuk memonitor sistem. Jadi walaupun tidak dilibatkan di sistem ya, namun di sini dilibatkan untuk memulai dan mengakhiri sistem, kemudian memonitor sistem. Terus selanjutnya ada deterministic system. Sistem di mana operasi-operasi yang terjadi di dalamnya dapat ditentukan atau diketahui dengan pasti. Contoh, program komputer melaksanakan secara tepat sesuai dengan rangkaian instruksinya. Nah, ini jadi deterministic system ini udah jelas gitu tujuannya apa, karena sini udah ada logika-logika untuk mencapai sebuah instruksi. Jadi ada rangkaiannya dia. Tidak mungkin sasaran itu meleset. Karena dimana komputer ini punya suatu perintah sendiri. Dimana kalau kita perintah ini, dia bakal ngelakuin ini. Itu. Selanjutnya, probabilistic system. Sistem yang input dan prosesnya dapat didefinisikan, tetapi output yang dihasilkan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selalu ada sedikit kesalahan atau penyimpangan terhadap ramalan jalan sistem. Nah, kalau ini probabilistik, ini sistem yang 50-50 lah. Sistem yang bisa jadi pas gitu tujuannya, dia juga menyimpang keluar dari tujuannya. Jadi contohnya sistem penilaian ujian. Nah, ini kan masih belum pasti nih penilaian ujian. Belum tentu nanti penilaian kayak gini, belum tentu tepat sasaran. Nah, begitu. Jadi dia masih ada kemungkinan tidak tepat sasaran. Selanjutnya, open system. Sistem yang mengalami pertukaran energi, materi, atau informasi dengan lingkungannya. Sistem ini cenderung memiliki sifat adaptasi, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga dapat meneruskan eksistensinya. Contoh, sistem keorganisasian memiliki kemampuan adaptasi bisnis dalam menghadapi persaingan dari pasar yang berubah-ubah. Perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan tersingkir. Closed system. Sistem fisik di mana proses yang terjadi tidak mengalami pertukaran materi energi. Ini kebalikannya dari yang atas ya. Contohnya ialah ada reaksi kimia dalam tabung berisolasi dan tertutup. Oh, ini tidak mengalami pertukaran energi ya dari luar sistem. Kemudian ada kualitas sistem. Yang pertama adalah akurat. Di mana akurat ini informasi tersebut harus terbebas dari semua kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan. Kemudian ada tepat pada waktunya. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, ya harus tepat. Relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Kemudian ada nilai informasi. Nilai dari suatu informasi ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat, biaya. Suatu informasi akan bernilai jika manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya. Oke, ini udah mulai soal-soal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.